Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini yaitu tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, Pak Guru selalu mengingatkan saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya. Iya, Pak. Ya, masker, terus Mencuci tangan, selalu mencuci tangan dengan sabun, ya, terus menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, satu lagi mengurangi aktivitas. aktivitas atau mobilitas. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya sebelum masuk ke subtematika ini, Pak Guru akan membacakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lalui. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa nantinya diharapkan mampu memahami atau mengetahui manfaat dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya nanti diharapkan siswa bisa menyebutkan manfaat dan juga manfaat dari hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Iya, Ya, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu judulnya Satu Nusa. Sudah tahu, masih hafal? Sudah, Bapak. Ya, kita bareng-bareng ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita semakin cinta dengan bangsa dan negara Indonesia. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Semua hadir, Bapak. Berangkat, Pak. Iya, semuanya hadir. Itu kursinya tidak ada yang kosong ya, kelihatan semuanya. Terima kasih. Ya, saya Pak Guru mau mengingatkan kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Masih ingat, anak-anak? Masih, Bapak. Ya, hewan itu ada 3 ya adaptasinya. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Terus adaptasi tumbuhan itu ada yang menggugurkan daunnya. Contohnya pohon
Pohon jati, Bapak. Pohon jati, ya betul. Mahoni, Yang kedua ada mahoni. ya mahoni juga menggugurkan daunnya. Ada juga yang daunnya tipis. Hidupnya di air. Itu tanaman apa ya? Teratai, Bapak. Iya, teratai, betul. Itu pelajaran atau materi yang sudah kita pelajari bersama kemarin. Yang selanjutnya kita akan masuk pada materi sekarang, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan. Dan untuk materi kali ini adalah manfaat hewan maupun tumbuhan. Yang pertama yaitu manfaat tumbuhan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kita? Yang pertama, bisa dimanfaatkan sebagai bahan Makanan, Bapak. Ya, bahan pangan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, bahan pangan yang bisa langsung dimakan. Contohnya adalah buah apa ini? Buah pisang. Ada pisang, ada apel, ada jeruk, ada anggur. Nah, yang kedua, bahan pangan yang harus dimasak terlebih dahulu. Contohnya ada kangkung. ada kangkung. Mas, saya suka kangkung. Oh iya, yang selanjutnya ya ada bumbu-bumbu masak maupun rempah-rempah. Di situ ada cabai, ya. ada bawang merah, bawang putih, Pak. Iya, betul sekali, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, manfaat tumbuhan bagi kita adalah apa ini ya? Yang nomor 2, bahan bangunan rumah tangga. Bangunan dan perabotan rumah tangga. Contoh yang digunakan sebagai bahan bangunan ada kayu jati, ada kayu ulin, rotan, terus bambu. Tapi perlu diingat ya anak-anak, kita dalam memanfaatkan alam sekitar kita, contohnya tadi jati, ulin dan sebagainya, dia harus memperhatikan, tidak boleh sembarangan atau semaunya dalam menggunakannya, karena nanti akan merusak ya. Terus yang ketiga, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai bahan pakaian. Contohnya di sini adalah kapas. Tahu caranya kok kapas bisa dijadikan pakaian? Jadi buat serat, Pak. Gimana? Seratnya bisa ditenun, Pak. Iya, dipintal dulu ya, dipintal agar menjadi benang. Jadi benang baru dijadikan kain atau kain. Yang keempat, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai penghasil oksigen. Kira-kira kalau di sekitar kita tidak ada tumbuhan, bagaimana ya Bu? Panas, Pak. Oh iya, panas karena tidak ada penghasil oksigen. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nanti akan menjadikan suasana di sekitar kita menjadi panas. Manfaat tumbuhan yang nomor 5 yaitu sebagai bahan baku obat. Contohnya ada buah mengkudu. Namanya tahu buah mengkudu? Paci, Pak. Sebagai apa? Obat, Pak. Obat, Pak. Itu, Pak, darah tinggi, Pak. Itu ibu saya minum, Pak. Bisa juga sebagai sebagai obat, digunakan untuk menekan osteoporosis. Terus yang keenam, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai penghias
lingkungan. Contohnya ada lidah mentua, Pak. Ya, lidah mertua. Yang kedua Ganda ada bolong. Itu adalah contoh tumbuhan yang bisa digunakan sebagai penghias lingkungan. Yang ketujuh, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah kelapa, pohon kelapa ataupun kelapa sawit. Nah, setelah dikirim ke industri nanti sebagai bahan baku membuat minyak goreng. Betul sekali, minyak goreng. Yang kedelapan, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai media seni, ya, sebagai media seni. Contohnya adalah kayu yang diukir, ya. Diukir nanti bisa mempunyai nilai yang tinggi untuk dijual. Yang selanjutnya, manfaat tumbuhan. Yang nomor berapa ya? 7 apa? 9, Pak. 9, Pak. Nomor 9 adalah sebagai bahan pewangi, ya. Mawar. Contohnya bunga mawar, bunga melati. Bunga melati itu sebagai bahan baku membuat pewangi atau minyak wangi. Ada yang suka memakai minyak wangi dari melati? Iya. Yang ke-10, manfaat tumbuhan bagi kita adalah sebagai bahan pewarna alami. Contohnya daun pandan. Sebagai pewarna alami warna apa? Hijau. Iya, betul, warna hijau. Yang kedua ada gambar kunyit sebagai pewarna alami warna kuning. Warna kuning, betul. Yang selanjutnya ada gambar apa ini? Coklat sebagai pewarna alami warna coklat. Itulah manfaat tumbuhan bagi manusia atau bagi kita. Yang selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi kita. Apa saja yang pertama? Bahan pangan, Pak. Contohnya tahu? Ayam, Pak, buat lauk. Ayam, terus sapi, Pak, sapi. Terus kambing, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat hewan yang kedua sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah bulu domba. Ya, bisa digunakan sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai alat transportasi. Contohnya ada kuda. Unta, iya betul. Yang keempat, manfaat hewan bagi kita adalah sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, Pak. Contohnya ada kerang, kulit kerang. Yang kelima, sebagai penghasil pupuk. Yang diambil apanya? Kotorannya, Pak. Betul sekali, kotorannya bisa digunakan sebagai pupuk tumbuhan yang ada di sekitar kita. Terus yang keenam, hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Contohnya adalah cacing, Pak. Cacing. Iya, lebah juga bisa digunakan ya, madunya sebagai bahan obat. Nah, ini adalah gambar berkaitan dengan hewan-hewan yang bisa digunakan oleh kita, ya, oleh manusia. Nah, setelah memahami materi di atas, adakah yang bertanya kaitannya dengan manfaat hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, iya, terima kasih. Berarti sudah pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kalian di rumah, ya, ini siswanya ada berapa?
10, Pak. 10. Nanti di rumah kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok 3 orang, satu kelompok ada yang 4 orang. Kalian di rumah nanti menentukan ya atau membuat daftar tentang manfaat hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi ya, ada manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan, terus sebagai apalagi Obat-obatan. Bahan pakaian, terus Alat transportasi. Dan lain sebagainya. Nanti kalian buat di rumah daftar-daftar tersebut, kemudian dikirimkan, dipoto hasilnya, kemudian dikirimkan lewat grup WhatsApp. Terus untuk evaluasi pribadi, nanti kalian mengerjakan soal-soal di Google Form yang nanti Pak Guru kirimkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Iya, Pak. Iya. Untuk pelajaran kali ini ada yang bertanya atau tidak? Tidak, Pak. Sudah jelas. Kalau tidak, kita akhiri pelajaran kali ini. Namun sebelumnya Pak Guru membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya banyak sekali manfaat hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tetapi kita dalam memanfaatkannya harus hemat, memperhatikan lingkungan. Harus memperhatikan ya, tidak boleh menggunakan secara berlebihan. Nanti bisa punah. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Iya, silakan. Mbak Eni apa saya? Nanti aja, Bu ya. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti pelajaran kali ini dengan semangat. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.